Selamat pagi pemirsa, bersama saya Puji Lestari, inilah kabar Indonesia. Pemirsa, berdasarkan data dari Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan tahun 2023, Sumatera Selatan mengekspor sebanyak 75.358 kg produk ikan beku. Produk tersebut diekspor ke 3 negara, yaitu Jepang, Prancis, dan Belgia. Produk ikan beku di Sumatera Selatan berhasil menembus pasar internasional, seperti produk ikan beku misalnya. Berdasarkan data dari Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan atau BKIPM tahun 2023, nilai ekspor dari produk ikan beku ini mencapai lebih dari 10 miliar rupiah. Koordinator Pengawasan dan Pengendalian Informasi BKIPM, Erik Arianto pada Jumat 19 Mei menjelaskan, nilai tersebut didapat dari hasil ekspor produk ikan beku sebanyak 75.358 kg. Untuk produk ikan beku itu dua produk andalan dari Sumatera Selatan merupakan produk paha kodok dan produk udang beku ya, dengan negara tujuan Jepang, Perancis dan Belgia, dengan total ekspor sebanyak 75.358 kg. Selain produk ikan beku, Sumsel juga mengekspor produk ikan hidup sebanyak 74.138 ekor dengan negara tujuan Singapura dan Malaysia. Pemirsa, sejumlah petani jagung di Kabupaten Madiun memilih beralih menanam tembakau. Selain karena menurunnya alokasi pupuk bersubsidi, ada beberapa petani yang tidak mendapatkan alokasi pupuk subsidi lantaran mereka bercocok tanam di daerah pinggiran hutan. Alokasi pupuk bersubsidi yang terus berkurang bagi petani di wilayah tepian hutan, Kabupaten Madiun berdampak pada berkurangnya luasan lahan pertanian jagung. Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun, Sumanto, usai rapat paripurna di kantor DPRD setempat, Rabu 17 Mei mengatakan, pada bulan Oktober 2021 hingga April 2022, luas lahan jagung seluas 6.479 hektar. Sedangkan pada periode yang sama tahun 2023 ini, luasannya menurun menjadi 5.030 hektar. Berkurangnya luasan lahan tersebut terjadi di Kecamatan Kare, Kecamatan Gemarang, dan Kecamatan Wungu. Ketiga kecamatan tersebut berada di lereng Gunung Wilis dan beririsan dengan hutan yang masuk wilayah kerja Kesatuan Pemangkuan Hutan, KPH Madiun dan KPH Lawu DS. Dari jumlah tersebut, sebagian petani memilih untuk menanam tembakau yang tidak begitu membutuhkan pupuk. Penurunan luas lahan jagung itu karena memang berkurangnya petani akibat pengurangan pupuk subsidi. Terkait dengan tembakau itu kita juga pakai standar, jadi sesuai dengan kemampuan perusahaan yang kita mitrakan. Sumanto menambahkan lahan tembakau saat ini dinilai masih relatif kecil karena pada tahun 2022 hanya seluas 100 hektar dan pada tahun 2023 menjadi 160 hektar. Pihak dinas juga melakukan pendampingan ke petani agar tidak menanam tembakau melebihi kemampuan penyerapan dari perusahaan yang sudah bekerja sama dengan pemerintah setempat. Dari Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Rindu Dwi. Pemirsa, dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat di Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua Tengah, Satuan Tugas Pengamanan Daerah Rawan Yonif 303 SSM Kostrat membeli hasil bumi masyarakat setempat di Pasar Rakyat Beoga dan memberikan pelayanan kesehatan guna untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Puncak.
Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat, Satgas Pengamanan Daerah Rawan Yonif 303 Setia Sampai Mati memborong hasil jualan mama-mama Papua di Pasar Rakyat Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua Tengah, Jumat 19 Mei. Program ini merupakan salah satu program unggulan teritorial Kostrad yang rutin terus dilakukan di daerah rawan kelompok kriminal bersenjata. Komandan Pos Beoga Satgas Yonif 303 SSM, Kapten Infantri Rohim mengatakan pembelian hasil bumi guna mengurangi kesulitan masyarakat setempat dalam menjual hasil kebun dan membantu program pemerintah daerah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Distrik Beoga. Dalam kegiatan ini, kami juga ikut membantu memperhatikan kesehatan masyarakat, terutama ibu-ibu yang sedang berjualan dengan melaksanakan pengecekan kesehatan rutin, juga mengobati apabila ada keluhan dari masyarakat. Kapten Rohim menambahkan prajurit Kostrad juga membantu membuka lahan perkebunan untuk masyarakat dan membangun fasilitas umum berupa mandi cuci dan kakus atau MCK yang diharapkan dengan kegiatan ini akan semakin mendekatkan TNI dengan masyarakat sekitar. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Di Ayo Ngaji bersama Lingkar TV. Hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, jam 17.30 sampai jam 7 malam. Ngomong hari ini harus, nah seperti itu. Anda akan ditemani Ustadz-Ustadzah untuk belajar huruf-huruf hijaiyah dan ilmu Al-Quran. Saksikan terus Ayo Ngaji hanya di Lingkar TV. Sirami rohani dengan majelis-majelis penyejuk hati, sajian tayangan hiburan dengan lagu-lagu Islami dan dakwah. Halal, bersih, dimakan, maka hasilnya akan bagus. Kami hadir dalam Majelis Nusantara setiap hari pukul 7 malam sampai jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Petualangan yang menarik sang pencinta kuliner. Mantu tetap mantap rasanya pemirsa. Menikmati setiap makanan yang lezat dan mantap saat dihidangkan. Semua hadir di Wayang Kulineran setiap hari Minggu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Mari pilih motif batik yang kamu suka di Batik Yuliati Warno. Memproduksi dan menjual batik tulis bakaran khas Pati dengan kualitas yang sangat istimewa. Cocok buat oleh-oleh, seserahan, bahkan untuk baju nikahan loh. Menyediakan berbagai motif mulai dari batik klasik sampai batik modern. Ayo borong segera Batik Yuliati Warno. Anda bisa melihat proses produksi batik secara langsung di rumah produksi kami loh. Alamatnya ada di Desa Langenharjo, RT 7 RW 3, Jalan Juwana Tayub, Kilometer 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Atau Anda bisa menghubungi nomor telepon kami di 081 326
693 300. Ayo datang dan pilih motifmu segera. Ane wis golek baten ngono kuwi njur aspal kon. Lapangan diemplok. Semen ya didahar. Memberi hiburan malam Anda yang dikemas dalam budaya Jawa, nguri-nguri budaya, hadir setiap hari jam 00.30 sampai jam 3 dini hari hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Oke, kembali lagi di Ngobrol Inspirasi. Kini Kak Uns akan menemani sore Anda dengan topik-topik yang menarik. Adik, kita tak selamanya indah, adik. Kayak gitu ya. Ngopi, ngobrol inspirasi. Setiap hari Selasa jam 3 sore hanya di Lingkar TV. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Mengupas sejarah Indonesia yang penuh makna. Merdeka atau mati. Berbagai informasi sejarah yang ada di Indonesia, sejarah tradisional warisan bangsa. Semua terangkum dalam Aku Indonesia, setiap Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Kabar Indonesia pemirsa. Desa Lakawali Pantai, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan membudidayakan rumput laut di tambak jenis Gracilaria secara mandiri. Mayoritas warga desa Lakawali Pantai memilih budidaya rumput laut Gracilaria lantaran modalnya kecil dan mudah dirawat. Warga desa Lakawali Pantai, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan telah membudidayakan rumput laut jenis Gracilaria sejak tahun 2010. Rumput laut jenis Gracilaria digunakan sebagai bahan baku dalam industri pangan seperti agar-agar, roti dan permen, juga bahan baku kosmetik dan obat-obatan. Desa Lakawali Pantai menjadi tempat yang cocok karena rumput laut jenis ini tumbuh subur di lokasi yang dekat dengan pantai, di mana jenis tanahnya berpasir dan berlumpur. Modal yang tidak begitu besar dan perawatan yang mudah membuat mayoritas warga memilih budidaya rumput Gracilaria secara mandiri di tambak masing-masing. Kita masalah pengelolaan rumput laut di Desa Lakawali Pantai ini, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, terkhusus masyarakat Desa Lakawali Pantai ini boleh dikata betul-betul sangat mandiri. Karena dengan mungkin otodidaknya itu terkait masalah bagaimana penanganan masalah rumput laut ini, alhamdulillah masyarakat sudah paham betul. Sehingga dengan adanya budidaya rumput laut di desa ini boleh dikatakan berhasil. Salah satu pengelola gudang rumput laut, Fatmawati, mengatakan rumput laut tambak sangat membantu perekonomian desa Lakawali Pantai. Pendapatannya mencapai kisaran 1,5 miliar rupiah per minggu. Saya sangat merasa gembira bisa melihat khususnya di Lakawali Pantai ini para petani memiliki pencaharian menetap. Dan rumput laut ini bisa menjanjikan untuk mereka, dan rumput laut ini bisa dengan adanya rumput laut ini para petani bisa istilahnya dan hanya bermata pencarian sebagai petani rumput laut, dia bisa menyekolahkan anaknya,
dia bisa memiliki rumah sendiri. Setiap pekan, Desa Lakawali Pantai menghasilkan 240 ton rumput laut Gracilaria sehingga menjadikan tempat ini sebagai salah satu penghasil rumput laut terbanyak di Luwu Timur. Rumput laut tambak Desa Lakawali Pantai biasanya dipasarkan ke Palopo, Makassar, dan Pulau Jawa, juga diekspor ke China dan Prancis. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Di Ayo Ngaji bersama Lingkar TV. Hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, jam 17.30 sampai jam 7 malam. Ngomong hari ini harus, nah seperti itu. Anda akan ditemani Ustadz-Ustadzah untuk belajar huruf-huruf hijaiyah dan ilmu Al-Quran. Saksikan terus Ayo Ngaji hanya di Lingkar TV. Sirami rohani dengan majelis-majelis penyejuk hati, sajian tayangan hiburan dengan lagu-lagu Islami dan dakwah. Halal, bersih, dimakan maka hasilnya akan bagus. Kami hadir dalam Majelis Nusantara setiap hari pukul 7 malam sampai jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Petualangan yang menarik sang pencinta kuliner. Mantap rasanya pemirsa. Menikmati setiap makanan yang lezat dan mantap saat dihidangkan. Semua hadir di Wayang Kulineran setiap hari Minggu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Mari pilih motif batik yang kamu suka di Batik Juliati Warno. Memproduksi dan menjual batik tulis bakaran khas Pati dengan kualitas yang sangat istimewa. Cocok buat oleh-oleh, seserahan, bahkan untuk baju nikahan loh. Menyediakan berbagai motif mulai dari batik klasik sampai batik modern. Ayo borong segera Batik Juliati Warno. Anda bisa melihat proses produksi batik secara langsung di rumah produksi kami loh. Alamatnya ada di Desa Langenharjo, RT 7 RW 3, Jalan Juwana Tayub, Kilometer 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Atau Anda bisa menghubungi nomor telepon kami di 081 326 693 300. Ayo datang dan pilih motifmu segera. Ane wis golek batet ngono kuwi njur aspal kon. Lapangan diemplok. Semen ya didahar. Memberi hiburan malam Anda yang dikemas dalam budaya Jawa, nguri-nguri budaya, hadir setiap hari jam 00.30 sampai jam 3 dini hari hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual.
Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Oke, kembali lagi di Ngobrol Inspirasi. Kini Kak Uns akan menemani sore Anda dengan topik-topik yang menarik. Adik, kita tak selamanya indah, adik. Kayak gitu ya. Ngopi, ngobrol inspirasi. Setiap hari Selasa jam 3 sore hanya di Lingkar TV. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Mengupas sejarah Indonesia yang penuh makna. Merdeka atau mati. Berbagai informasi sejarah yang ada di Indonesia, sejarah tradisional warisan bangsa. Semua terangkum dalam Aku Indonesia, setiap Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Pemirsa, kotoran ayam dapat dimanfaatkan sebagai pakan berprotein tinggi bagi ayam melalui budidaya maggot atau belatung. Budidaya maggot membuat kotoran ayam tidak berbau dan menghasilkan pakan yang berkualitas. Ternak ayam merupakan jenis usaha yang punya berbagai manfaat. Bahkan kotoran ayam pun bisa dimanfaatkan lewat budidaya maggot atau belatung. Integrasi ternak ayam dengan budidaya maggot ini dilakukan Aris Ahmadi, pemuda asal Kampung Neroktok, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten. Maggot-maggot tersebut muncul dari kotoran ayam yang dicampur dengan bahan-bahan seperti buah pepaya busuk. Maggot kemudian dicuci bersih dan dicampur dengan pakan ayam. Pakan ayam yang telah dicampur maggot ini pun siap untuk dijadikan makanan yang berprotein tinggi bagi ternak ayam. Selain mengurai kotoran ayam sehingga kotoran ini tidak berbau gitu ya, tidak menjadi kerumunan lalat secara masif gitu ya, kita juga pengen menjadikan maggot ini menjadi makanan tambahan buat ayam sehingga protein ayam bisa lebih maksimal terpenuhi. Pertumbuhan ayam kampung yang mengonsumsi pakan campuran maggot ini terpantau cukup sehat. Harga jualnya bisa mencapai Rp35.000 hingga Rp45.000 per ekor. Pemirsa, seorang mahasiswa seni di kota Solo mampu menjual hasil karyanya lewat lukis batu. Memanfaatkan batu karang aneka lukisan, mulai dari karakter kartun hingga karakter orang bisa dilukis di atas batu dengan cat akrilik. Aneka warna-warni lukisan kartun, karakter orang, serta pemandangan ini terlukis apik di atas sebuah batu berukuran kecil. Inilah karya Wildan Abimanyu, seniman lukis dari Institut Seni Indonesia ISI Solo. Batu karang bisa disulap menjadi hiasan menarik dan unik. Pria asal Tulung Agung, Jawa Timur yang masih studi di Solo ini membuat aneka karakter animasi hingga melukis wajah seperti Presiden Jokowi. Ada juga wajah wali kota Solo Gibran Raka Buming Raka, serta aneka karakter kartun seperti SpongeBob, Minion, dan aneka satwa. Wildan melukis dengan kuas dan cat akrilik pada media batu karang putih yang biasa ditemukan di pantai. Ukuran panjang dan lebar batu biasanya sekitar 5-10 cm. Untuk mengerjakan satu batu lukis, Wildan hanya membutuhkan waktu 15 menit hingga 2 jam, tergantung tingkat kerumitan karakternya. Atas bakatnya, Wildan bisa melukis di berbagai jenis media. Sebelum menjadi pelukis batu koral, ia merupakan pelukis mural yang tergabung dalam program Solo is Solo.
Batu lukis ini Wildan jual mulai dari harga Rp10.000 hingga Rp25.000. Mungkin pertama itu saya lihat dari sosial media ya Pak. Dari sosial media kan ada lukis batu, kayaknya menarik gitu. Dan mungkin ya belum banyak yang melukis di batu. Jadi kok bagus itu. Lalu saya mencoba untuk melukis di batu. Selain dipasarkan lewat media sosial, Wildan juga kerap mengikuti pasar seni seperti Solo Art Market di ruang publik Kota Solo. Di tempat tersebut, Wildan bisa menjual produknya serta membuka workshop lukis batu untuk para pengunjung. Pengunjung pun bisa melukis batu di lokasi dan membawa pulang hasil karyanya. Demikian kabar Indonesia pemirsa, nantikan kabar Indonesia selanjutnya hanya di Lingkar TV. Saya Puji Lestari pamit dari hadapan Anda, selamat melanjutkan aktivitas Anda, selamat pagi dan sampai jumpa.